Annyeonghaseyo teman-teman sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu siap untuk belajar bahasa Korea bersama-sama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nengosi 중요하다 dan elgosida. Apakah itu? Kapan digunakan? Dan bagaimana cara menggunakannya? Simaklah penjelasan berikut ini. Struktur nengosi 중요하다 digunakan untuk menekankan suatu hal yang dianggap perlu untuk dilakukan. Struktur ini digunakan bersama dengan kata kerja. Selain bentuk nengosi 중요하다 digunakan juga bentuk singkatnya, yaitu nenge 중요하다. Dalam bahasa Indonesia, nenge 중요하다 atau nengosi 중요하다 bisa diterjemahkan menjadi penting untuk ... Ya, penting untuk dilakukannya suatu hal. Atau bisa juga diterjemahkan dengan ungkapan lain yang memiliki makna sejenis. nengosi 중요하다 dan penting untuk ... keduanya sama-sama digunakan dengan kata kerja. Teman-teman, mari kita belajar menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Sebelum bekerja di Korea, penting untuk belajar bahasa Korea. 한국에서 일하기 전에 한국어를 공부하는 게 중요해요. Bekerja dengan aman merupakan suatu hal yang penting. 안전하게 일하는 게 아주 중요해요. Jika kita bermaksud mencegah kecelakaan, maka merupakan hal yang penting selalu menaati peraturan. 사고를 예방하려면 규칙을 잘 지키는 것이 중요하다. Jika ingin hidup sehat, maka hidup dengan pola yang teratur itu penting. 건강하게 살려면 규칙적인 생활을 하는 것이 중요하다. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 식품 창고에서는 온도를 잘 유지하는 것이 중요합니다. 그럼 모든 식품을 같은 온도로 유지합니까? Hal penting apakah yang disampaikan oleh pembicara pertama? Ya, di ruang penyimpanan mempertahankan suhu dengan baik merupakan suatu hal yang penting. Kemudian pembicara kedua menanyakan apakah semua makanan perlu disimpan dalam suhu yang sama. Teman-teman, silahkan dengarkan percakapan selanjutnya. 밖에 있는 물건에 덮개를 덮어뒀어요. Barang yang ada di luar sudah saya tutupi dengan penutup. 네, 잘했어요. 물건이 파손되지 않도록 하는 게 중요해요. Ya, bagus. Mencegah barang menjadi rusak merupakan hal yang penting. Tata bahasa kedua materi kali ini adalah mengenai elgosida. Jika subjek dalam kalimat elgosida adalah orang ketiga, maka struktur ini membawa makna perkiraan mengenai suatu hal yang akan terjadi di masa datang. Namun, jika subjek dalam kalimat adalah orang pertama, saya atau aku, maka kalimat elgosida berfungsi untuk menyatakan pendapat yang subjektif atau kemauan yang kuat akan melakukan suatu hal di masa datang. Elgosida biasanya digunakan dalam bahasa tulis, sedangkan dalam bahasa lisan digunakan bentuk elgoyeyo. Dalam bahasa Indonesia, elgosida bisa disejajarkan dengan ungkapan akan ... Kemudian bagaimana cara menggunakan elgosida? Apabila akar kata kerja berakhiran dengan vokal atau konsonan real, maka bentuk yang dilekatkan pada akar kata kerja tersebut adalah real gosida. Contoh, oda menjadi ulgosida, akan datang. Boda menjadi bulgosida, akan melihat. Kemudian, apabila akar kata kerja berakhiran dengan konsonan selain real tentu saja, maka bentuk yang digunakan adalah elgosida. Ikta menjadi
읽을 것이다. Akan membaca. 먹다, 먹을 것이다. Mau makan. Mari kita belajar menggunakan bentuk el-gosida dalam kalimat. Besok saya akan bertemu teman. 내일 친구를 만날 거예요. Saya akan belajar bahasa Korea. 한국어를 공부할 거예요. Mulai besok cuacanya akan menjadi cerah. 내일부터 날씨가 맑아질 것이다. Ke depan, jumlah pekerja asing yang bekerja di Korea akan meningkat. 앞으로 한국에서 일하는 외국인 근로자의 수가 증가할 것이다. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 도색 작업이 언제 끝날까요? Kapan pengerjaan pengecatannya selesai? Sesi까지는 끝날 거예요. Paling tidak akan selesai sebelum jam 3. Dalam percakapan tadi, el-gosida atau el-goyeyo digunakan untuk menanyakan dan menyatakan perkiraan akan suatu hal, yaitu mengenai kapan pengecatan akan selesai. Percakapan berikutnya, 이번 주 금요일까지 이 서류를 사무실에 내야 하는 거 맞죠? dokumen ini harus dikumpulkan ke kantor paling lambat Jumat minggu ini, benar kan ya? 아마 그럴 거예요. Sepertinya begitu. Teman-teman, mari kita ulang sekilas pelajaran kita kali ini. Struktur nengosi jungyohada digunakan ketika kita menekankan sesuatu yang dianggap perlu untuk dilakukan. Kemudian struktur el-gosida digunakan untuk menyatakan perkiraan atau kemauan yang kuat mengenai suatu hal. 외국어를 잘하려면 재미를 느끼는 것이 중요해요. Kalau kita ingin menguasai suatu bahasa asing, kita harus bisa menikmati proses pembelajarannya. Ya, itu sangat penting. Bagaimana dengan pelajaran kita ini? Semoga Anda bisa menikmatinya. Teman-teman, sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya.